Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Sebelum anak-anak memperhatikan atau melihat video pembelajaran ini, alangkah lebih baik anak-anak untuk meminta izin atau minta restu pada kedua orang tua agar apa yang anak-anak pelajari pada pertemuan hari ini atau pada video pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Baik teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal, yaitu yang pertama merubah bentuk pecahan. Ya, yang pertama yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini kita berikan contohnya adalah 2/3/4. Nah, jika dijadikan pecahan biasa, bentuknya akan seperti apa? Nah, caranya itu mudah sebenarnya teman-teman semuanya. Sehingga tinggal 4, si penyebut ini kita kalikan dengan 2, ya, 4 kali 2, kemudian ditambah 3. Hasilnya adalah 11/4. Nah, ini cara untuk merubah dari pecahan campuran ke menjadi bentuk pecahan biasa. Sehingga tinggal 4 dikalikan 2 ditambah 3. Kalau yang ini tinggal 5 dikalikan 3 ditambah 2. Misalnya lagi kita punya 7 2/10 misalnya. Ya tinggal 10 dikalikan 7 kemudian ditambah 2 dibagi 10. 10 kali 7 itu kan 70 ditambah 2/10 sehingga menjadi 72/10. Inilah bentuk pecahan biasanya. Ya seperti itu saja anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Yaitu merubah dari desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita punya misalnya 0,25. 0,25 ini jika kita rubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Kenapa per 100 ya? Kenapa per 100? Karena desimal ini ada 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka maka dia per 100. Sehingga ada macam-macam. Kalau seandainya 1 angka ya, 1 angka maka dia per 10. Kalau dia 2 angka, maka dia per 100. Kalau 3 angka, maka dia per 1000 dan seterusnya. Ya teman-teman ya. Jadi 25/100. Sebenarnya 25/100 ini teman-teman, ini sudah merupakan pecahan biasa. Ya. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin mempermudah dalam perhitungan nanti, alangkah lebih baik jika 25/100 ini kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Nah, menyederhanakan itu mudah saja. Tinggal pembilang dan penyebut kita bagi dengan apanya? FPB-nya. Jadi FPB dari 25 dan 100 itu kan 25. Maka bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 25. Sehingga ketemu 1/4. Sehingga paling sederhananya 0,25 itu jika dijadikan pecahan biasa akan berubah menjadi 1/4. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Sekarang misalnya saya punya 2,6. Nah di sini 1 angka di belakang koma. Karena 1 angka di sini tadi maka dia per 10. Maka 26/10. Bentuk 26/10 ini sudah merupakan pecahan biasa. Ya kalau mau kita buat sebagai pecahan campuran caranya seperti ini. Ya, sehingga bentuknya menjadi 2/3/5 gitu. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Awalnya kan ini kita sederhanakan dibagi 2 semuanya sehingga menjadi 13/5. Kalaupun tidak disederhanakan bisa aja, bisa ya. Kalaupun tidak disederhanakan bisa. Tapi kalaupun disederhanakan kan jadinya 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 itu kan dapat 2 ya. 2 kali 5 itu 10 ya, ketemu 3. Sudah tidak bisa membagi lagi ya, maka hasilnya itu adalah 2/3/5. Nah, ini bentuk pecahan biasanya atau pecahan campurannya, begitu. Oke, begitu ya teman-teman ya, mudah ya. Merubah dari persen menjadi pecahan biasa, ini juga mudah. Bahwa persen itu berarti per 100, intinya kan gitu. Persen itu berarti dia per 100, sehingga kalau ada 5% ya sudah 5/100. Ya ini sudah pecahan biasa sebenarnya. Ya, kalau mau disederhanakan boleh. Jadinya seperti apa? Jadi 1/20. Caranya bagaimana? Ya sudah, tinggal 5/100 itu FPB-nya 5 dengan 100 itu kan 5. Maka yang 5 dibagi 5, 100 dibagi 5. Sehingga ketemu 1/20. Sehingga 5% itu sama dengan 1/20. Mudah.
64%. Mudah, 64/100. Kalau mau kita sederhanakan boleh. Kita tinggal mencari FPB dari 64 dengan 100. Ketemu 4 kan FPB-nya, maka pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. Maka ketemu 16/25. Jadi bentuk paling sederhana dari 64% jika dirubah dalam bentuk pecahan biasa, itu akan berubah menjadi 16/25. Seperti itu. Untuk contoh ketiga juga sama, 36%, maka menjadi 36/100. Tinggal kita sederhanakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman semuanya? Udah? Oke, kita lanjutkan. Merubah dari per mil menjadi pecahan biasa. Per mil, bedanya per mil dengan persen. Kalau persen ada per 100, kalau per mil itu per 1000. Ya, per 1000. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, kalau persen tadi kan simbolnya seperti ini. Tapi kalau per mil, bentuknya nolnya yang bawah ada 2. Ini bedanya. Ini sen, ya. Ini mil. Itu bedanya. Begitu ya teman-teman ya. Cara merubahnya bagaimana? Sama saja. Kalau per mil ya berarti tinggal per 1000. Misal 25 per mil berarti 25/1000. Kalau mau disederhanakan boleh. Caranya bagaimana? Sama. Dicari apanya? FPB-nya. Kalau bingung dengan FPB, dicari dengan disederhanakannya dengan cara apa? Baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Gampangannya gitu aja. Dibagi dengan bilangan yang sama. Itu aja intinya. Kalau seandainya teman-teman bingung dengan cara mencari FPB. Gitu ya. Padahal mudah dan di SD itu sudah pernah diajarkan untuk mencari FPB. Anak-anak bisa cari dari sumber manapun untuk mencari bagaimana cara mencari FPB. Ya. Contoh kedua dan ketiga silakan dicermati ya. 135 per mil. Berarti kan 135/1000. Yaitu sudah pecahan biasa. Kalau mau disederhanakan ya tinggal kita cari FPB dari 135 dengan 1000. Yaitu 5. Maka 135 dibagi 5 dapatnya 27. Sedangkan yang 1000 dibagi 5 dapatnya 200. Maka 135 per mil itu kalau dijadikan pecahan biasa. Ketemunya adalah 27/200. Contoh ketiga juga sama seperti itu. Oke, teman-teman semuanya bisa kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama tentu pada perkalian. 1/3 dikali 1/2 itu sama dengan 1/6. Dari mana ketemu 1/6? Ya, dari mana ketemu 1/6 ini? Penjelasannya di sebelahnya ini. 1/6 diperoleh dari ini ya, ini bukan 2 tetapi 1. Ya, 1 dikali 1, kemudian penyebutnya 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 sama saja. 2/3 dikali 3/4 dapatnya 6/12. Dari mana? Ya, darinya ini. 6 didapat dari 2 kali 3, artinya perkalian antara pembilang dengan pembilangnya. 12 ketemu dari 3 dikalikan 4, ketemu dari mana? Penyebutnya dikalikan penyebutnya. Sehingga untuk C dan D juga sama, 2/5 dikali 2/3 berarti 2 dikali 2, pembilang kali pembilang, dan 5 dikali 3, penyebut kali penyebut. Begitu ya teman-teman semuanya. Poin D juga sama, 2/5 dikali 3/4, maka pembilang dikali pembilang ketemu 6, penyebut dikalikan penyebut ketemu 20. Jadi kalau perkalian pecahan hanya seperti itu saja anak-anak. Sehingga dari 4 contoh itu tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan A per B dan C per D jika dikalikan caranya adalah seperti ini. A dikali C per B dikalikan D. Atau pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dari kesimpulan tersebut diperoleh bahwa jika nilai B-nya itu sama dengan 1, ya, jika nilai B-nya itu sama dengan 1, maka di sini kan diganti dengan 1. Maka di sini diganti dengan 1. Maka menjadi A dikali C, sedangkan D kali 1 kan tetap D. Maka bisa kita simpulkan bahwa A dikalikan C per D itu berarti bisa kita kerjakan dengan cara A-nya dikalikan dengan C, sedangkan D-nya biarkan sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa jika kita punya A per B kuadrat,
ya, A per B kuadrat atau pangkat 2 itu bisa kita selesaikan dengan cara A kuadrat dibagi B kuadrat. Begitu juga jika pangkat 3, A per B pangkat 3 bisa kita selesaikan dengan cara A pangkat 3 per B pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk perkaliannya. Jadi pada perkalian bilangan pecahan itu intinya atau gampangannya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Untuk kasus yang seperti ini, misalnya 2 dikalikan 1/4, nah ini menggunakan yang ini. Maka tinggal 2 kalikan 1, sedangkan 4-nya biarkan sendiri, seperti itu. Begitu juga dengan misalnya saya punya 2/3 dikalikan 7, ya sudah, tinggal 2 dikali 7, penyebutnya biarkan sendiri 3, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Oke, lanjut di pembagian bilangan pecahan. Sebelum kita belajar tentang pembagian bilangan pecahan, anak-anak atau teman-teman semua coba ingat ini dulu. Misalnya saya memiliki 2 dikalikan 3, itu kan hasilnya sama dengan 6. Dari sini bisa kita tuliskan atau kita artikan bahwa 6 jika kita dibagi 3, maka hasilnya akan 2. Atau 6 dibagi 2 itu akan menghasilkan 3. Kan seperti itu. Ini sendiri ya, ini sendiri. Kalau kita tuliskan bisa juga kita tuliskan jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Dari konsep inilah bisa kita bawa ke dalam pembagian pecahan. Bagaimana? Misalnya seperti ini. Saya punya 2/3 dikalikan 3/2. Sesuai konsep pecahan tadi kan berarti pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kan gitu. Maka 2 kali 3 6, 3 kali 2 6 juga. 6/6 sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika 2/3 dikalikan 3/2 itu sama dengan 1, bisa kita tuliskan menjadi 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Kan gitu. Atau 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 2/3, kan sama aja. Maka bisa kita tuliskan bahwa 1 dibagi 2/3 itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya kan? Maka sama dengan 3/2. Gitu kan? Maka dari sini kita dapatkan sifat nih teman-teman. Ya. Jika 1 per A per B, maka itu akan sama dengan B per A. Tinggal dibalik. Gitu. Ya, sifat. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Misalnya sekarang saya punya 5 kali 1/3. Itu bisa kita tuliskan menjadi 5 kali 1/3. Sama dengan 5/3. 5/3 sendiri bisa kita nyatakan atau bisa kita tuliskan menjadi 5 dibagi 3. Sehingga 5 dibagi 3 itu sama artinya dengan 5/3. 5/3 sendiri itu sama dengan 5 dikalikan 1/3. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika kita punya 5 bagi 3, ya, A bagi B, itu akan sama dengan A dikalikan 1/B. Dari mana? Dari sini. Ini 5 bagi 3, itu akan sama dengan 5 dikalikan 1/3. Nah, ini. Maka jika saya punya A dibagi B, itu akan sama dengan A dikalikan 1/B. Dari kesimpulan 1 dan kesimpulan 2, kita dapatkan jika kita punya nilai A-nya itu M per N dan B-nya itu P per Q, maka diperoleh M per N dibagi P per Q itu sama dengan M per N ya dikali. Nah, di sini kan awalnya kan B ya. A dibagi B itu sama dengan A kali 1/B, di mana A-nya sendiri itu kan M per N dikalikan 1/B. Berarti kan M per N dikalikan 1/B-nya kan diganti dengan P per Q. Nah, inilah menjadi seperti ini. Awalnya dari sini. Itu. 1 bagi P per Q, 1 dibagi A per B itu akan sama dengan B per A. Maka yang 1 dibagi P per Q, ya, 1 dibagi P per Q ini akan sama dengan Q per P sesuai dengan kesimpulan yang nomor 1 tadi. Sehingga ini akan menjadi Q per P. Q per P gitu.
Maka berdasarkan konsep dari perkalian pecahan, tinggal pembilang dikalikan pembilang, penyebut kali penyebut. Maka bisa kita simpulkan bahwa M dibagi N atau M per N dibagi P per Q itu bisa kita kerjakan dengan cara M dikalikan Q, sedangkan yang N dikalikan P. Atau secara sederhananya, jika kita punya M dibagi N, atau M per N dibagi P per Q, bisa kita hitung dengan cara M per N dikali Q per P, dibalik. Begitu ya teman-teman ya, masih ingat ya? Oke. Lanjut di perkalian desimal. Ya, perkalian desimal sebenarnya caranya sederhana, ya. Bisa kita nyatakan desimal itu menjadi pecahan, kemudian dikerjakan seperti biasa, perkalian pecahan biasa, atau cara duanya bisa dengan perkalian ke bawah, ya. Bisa dengan perkalian ke bawah. Kalau perkalian ke bawah harus ingat teman-teman, di sini ada apa ini? Komanya harus diingat terus, bahwa yang pertama itu ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan yang ini ada 1 angka di belakang koma. Maka di hasilnya nanti harus dijumlahkan yang 1 2 angka, yang 1 1 angka, maka menjadi 3 angka di belakang koma. Sehingga tinggal maju 3. Seperti itu untuk yang perkalian desimalnya. Ya. Jadi perkaliannya biasa, ya, perkalian biasa, tinggal menghitung 283 dikalikan 16 biasa, perhitungan biasa, silakan dikerjakan seperti biasa. Cuman di akhir harus mengingat yang ini, ya, yang ini itu ada berapa angka di belakang koma? Oh, 2, sedangkan yang ini 1. Oh, maka totalnya yang ini 2, yang ini 1, maka totalnya ada 3. Maka seandainya nanti hasil akhir setelah perhitungan itu adalah 4.528, maka harus dikasih 3 angka di belakang koma. Dihitung 1, 2, 3. Oh, letaknya di sini. Maka menjadi 4,528. Sebenarnya caranya tinggal seperti itu aja, anak-anak. Mudah ya perkalian desimal ya. Oke. Pembagian desimal pun mudah. Kita tinggal merubah bilangan desimal itu menjadi sebuah pecahan biasa. Setelah ketemu pecahan biasa bagaimana? Ya sudah, tinggal kita operasikan seperti sifat-sifat tadi, ya. 284/100 dibagi 16/10, kita bisa tuliskan menjadi bentuk perkalian dengan cara yang ini dibalik. Yang awalnya 10 itu menjadi penyebut, sekarang 10 menjadi pembilang, sedangkan 16 menjadi penyebut. Kalau sudah seperti ini tinggal kita sederhanakan. Ya, tinggal kita sederhanakan. Kan gini tadi dicoret, sehingga sini tinggal 1, ya kan? Tinggal kita sederhanakan dibagi, ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Sehingga temu 71/40. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, contoh 1, hitunglah hasil perkalian berikut. 22/3 dikali 12,5% dikali 0,48. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita samakan dulu bentuk pecahannya. Mau dijadikan pecahan biasa semua boleh, jadikan persen semua boleh, dijadikan desimal semua boleh. Tetapi kami lebih memilih menjadikan pecahan biasa. Kenapa lebih mudah? Hal itu lebih mudah karena nanti dalam perhitungan bisa kita coret-coret, ya, bisa kita sederhanakan. 2/3 jika dijadikan pecahan biasa kan menjadi 8/3. Ya, caranya seperti tadi ya, 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8, sehingga 8/3. Sedangkan 12,5% ya, 12,5% ya seperti tadi, maka 12,5 dibagi 100. Ini bisa kita bentuk menjadi 125/1000. Kita bagi 125 dapat 1, dibagi 125 dapat 8. Maka 12,5% bisa jadi 1/8. Sedangkan yang 0,48 itu dirubah menjadi 12/25. Nah, sudah, kalau sudah seperti ini tinggal main coret-coret saja. Coret-coret yang ini dengan ini 4, sehingga hasil akhirnya adalah 4/25. Mudah kan teman-teman semuanya? Oke, hitunglah hasil pembagian berikut. 13,5 jadikan pecahan biasa 135/10 dibagi 108/100 ya, 108% kan jadi 108/100. 33/4 itu menjadi 15/4 ya. Dari 4 kali 3 itu 12 ditambah 3 15 sehingga menjadi 15/4. Kemudian dibagi semuanya.
Karena dibagi, maka berubah menjadi kali, dan yang itu berubah jadi 100 per 108. Itu pun juga jadi dikali ya, ini jadi dikali. Yang ini berarti berubah, ya. Yang ini berarti berubah. Harusnya berubah menjadi 4 per 15 kalau dikali. Ya, betul ya. Sudah teman-teman, tinggal kita sederhanakan main coret-coret saja. Coret, coret, dan sebagainya. Ya. Nanti ketemunya adalah 10 per 3. Dari mana? Silahkan buktikan. Nanti ini dibagi 3 dapat berapa ya. Sedangkan yang ini nanti dibagi 3 dapatnya 5. Ini nanti coret lagi sini dapat 2 gitu ya. Nah, silahkan teruskan. Nanti hasilnya adalah 10 per 3. Tinggal main coret-coret aja teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Operasi hitung campuran. Namanya operasi hitung campuran berarti intinya adalah bahwa tidak hanya terdapat satu tanda operasi saja. Minimal akan ada 2 tanda operasi. Misalnya di contoh yang poin A, di sini ada 2 tanda operasi yang berbeda, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan ini penjumlahan dengan perkalian. Sedangkan yang ini bahkan malah ada 3. Perkalian, pengurangan, pembagian, ini juga ada 3, yang ini juga ada 3. Nah, inilah yang disebut dengan operasi hitung campuran. Sehingga jika kita simpulkan bahwa operasi hitung campuran itu sebenarnya sama dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, bahwa minimal harus ada 2 tanda operasi, itu paling sedikit minimal ya, 2 tanda operasi. Kemudian urutan pengerjaannya bagaimana? Urutan pengerjaannya juga sama seperti di operasi campuran bilangan bulat, yaitu yang dikerjakan adalah perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu, baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Kecuali jika ada yang berada di dalam kurung. Kalau ada yang di dalam kurung, maka dia harus didahulukan. Contohnya misalnya di poin E ini. Walaupun seharusnya, ya secara teori seharusnya yang dikerjakan pembagian dulu. Tetapi jika ini ada kurungnya seperti ini, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ini belakangan, gitu teman-teman. Bisa ya? Oke. Contoh soal langsung saja. Tentukan hasil operasi hitung campuran pada pecahan berikut ini. 1,25 dikali sekian. Langkahnya sebagaimana? Mudah, tinggal kita rubah atau jadikan pecahan biasa semuanya. Jadinya seperti itu ya. Oke, kemudian dikali min bagi. Nah, caranya bagaimana? Yang dikerjakan apa dulu? Yang dikerjakan adalah yang perkaliannya terlebih dahulu. Tetapi di sini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 25 dapat 5, bagi 25 dapat 4. Begitu ya. Oke, yang ini 17 per 5. Nah, pembagian itu biar mudah kita jadikan perkalian. Nah, akibatnya 68 per 100 berubah menjadi 100 per 68. Nah, ya sudah teman-teman, kita tinggal menyederhanakan saja di sini ya. Ini tinggal coret, kemudian yang ini juga sama ya, 17 per 5, 100 per 68 ini disederhanakan dibagi 4, yang ini dapat 25, yang ini dapat 17, maka tinggal coret kan gitu. Ini dibagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 3, maka menjadi 11 per 4 kurang 5 per 3. Samakan penyebutnya. Menyamakan penyebut mencari apa teman-teman? KPK antara 4 dan 3, yaitu 12. 4 supaya jadi 12 kan dikali 3, maka 11 juga dikalikan 3, yaitu 33. 3 biar jadi 12 kali 4, maka 5 juga kalikan 4, yaitu 20. Maka 33 kurangi 20 itu 13 per 12. Selesai. Gitu ya. Oke, tentukan hasil operasi yang ini. 1 per 3 ditambah 40 per mil. Maka kita rubah dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Gitu ya. Kita sederhanakan, 40 per 1000 itu jadi 1 per 15. 40 per 1000 dikali 5 per 3 yaitu, jadi disederhanakan. Ya, disederhanakan ini coret dulu, kemudian coret dengan ini, jadi 20, gitu ya. 20 bagi 1, bagi 4 1, bagi 4 5, 5 kali 3 15. Maka perhitungan yang ini kan dihitung dulu. Itu ketemu 1 per 15. Sudah. Jika sudah seperti ini, tinggal kita samakan aja penyebutnya, 15 semuanya. 3 biar jadi 15 kan dikali 5, maka 1 kali 5 juga 5, yang ini tetap 1, sedangkan yang ini 5 biar jadi 15 kan kali 3, maka dikalikan 1, 3, kan gitu. Gitu ya.
Berarti 5 tambah 1, 6. 6 kurangi 3, yaitu 2. Betul 2 ya? 2/15. Sorry, 5 tambah 1, 6. 6 kurangi 3, 3. Sorry. 3/15. Kita sederhanakan 1/5. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. 420% dikurangi 7 dibagi 10,5 dikali 33/4. Caranya sama. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya terlebih dahulu. 420, maka jadi 420/100 dikurangi 7/1 dibagi 105/10 dikali 15/4. Maka tinggal kita sederhanakan yaitu ya 420/100 jadi 42/10 dikurangi 7/1. Nah, kok ini kosong? Kenapa? Ya ini kan pembagian. Biar mudah kita jadikan perkalian, tetapi akibatnya 100/5/10 berubah menjadi 10/105. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, kan gitu. Ya kan? Ini kita bagi berapa? Yuk, 5 dapat 3, yang ini kita bagi 5 dapat 21, kan gitu. Kita bagi 3 dapat 1, kita bagi 3 dapat 7. Kita coret dengan ini habis, maka tinggal 10/4. Gitu ya. 42 min 10/4. Kalau kita sederhanakan kita bagi 2 jadi 21/5, sedangkan yang ini kita bagi 2 menjadi 5/2. Maka tinggal kita samakan menyebutnya menjadi 10. 5 supaya menjadi 10 dikalikan 2, maka 21 kali 2 yaitu 42. Sedangkan yang ini 2 biar jadi 10 itu dikalikan 5, maka 5 juga kalikan 5 yaitu 25. Maka tinggal 42 kurangi 25 yaitu 17/10. Seperti itu teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, baik, terima kasih. Itu saja materi yang kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika merasa terlalu cepat bisa di-pause atau bisa diulang-ulang lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.